Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-111. Nah, pada episode spesial part ke-110 sebelumnya itu, akhirnya Naruto dan Sasuke dapat mengakses kemampuan terkuat mereka lebih awal. Berkat kekuatan tersebut, Naruto berhasil mengalahkan Pain dengan mudah. Sementara di sisi lain, Boruto dan timnya berada di kondisi yang tidak diuntungkan ketika berhadapan dengan Isshiki. Ketika Boruto tertancap batang besi karena melindungi Himawari, Isshiki langsung melakukan banyak kubus ke setiap orang yang ada di sana. Mengira dirinya berhasil, ternyata Sarada menyelamatkan mereka semua dengan kekuatan mengikis Sharingan. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Boruto yang terkena batang besi karena melindungi Himawari. Dengan mulut yang berdarah, Boruto berkata, "Apa kau tidak apa-apa, Himawari?" Di sisi lain, Isshiki mulai muak dan berkata, "Sudah cukup, aku akan menghabisi kalian semua." Setelah mengatakan hal tersebut, Isshiki langsung melakukan banyak kubus yang besar ke arah mereka. Mulai dari Naruto, Sasuke, Himawari, Boruto, Mitsuki, Kakashi, Hinata, dan Tsunade. Melihat hal tersebut, semua orang yang menyaksikan itu pun sangat panik dan pasrah. Naruto berkata, "Gawat, kita semua akan mati." Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang menahan rasa sakit. Melihat kubus tersebut, Boruto berkata, "Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa menyelamatkan semua orang dalam kondisi seperti ini." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba semua kubus mulai terangkat dan mengarah ke titik tertentu. Melihat kejadian tersebut, Isshiki pun sangat terkejut. Isshiki berkata, "Mustahil." Ternyata Sarada menggunakan Ohirome untuk mengangkat semua kubus dengan gravitasi. Lalu Sarada langsung mengarahkan kubus-kubus itu ke arah Isshiki. Melihat hal tersebut, Isshiki langsung mengecekkan semua kubus itu dengan mata Kokugan. Tak sampai di sana, Isshiki langsung melakukan banyak batang besi ke arah Sarada. Namun batangan besi hitam itu berhenti melayang di sekitar Sarada. Tak lama setelahnya batangan hitam itu pun terjatuh. Dengan raut wajah heran, Isshiki berkata, "Apa yang terjadi? Kubus dan besi hitamku dihentikan begitu saja." Sementara Isshiki keheranan, Boruto mencabut batangan besi di tubuhnya satu persatu. Lalu Boruto menyuruh Himawari untuk menyelamatkan Mitsuki. Boruto berkata, "Pergilah ke tempat Mitsuki dan sembuhkan dia, Himawari." Himawari membalas, "Tapi bagaimana denganmu?" Sambil tersenyum, Boruto berkata kembali, "Tidak perlu khawatir, aku bisa mengatasi ini." Adegan pun beralih ke Isshiki yang melihat ke atas langit dan menemukan bola hitam di sekitarnya. Terlihat Isshiki menggunakan mata Byakugan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ternyata bola hitam itu menarik sebuah objek ke titik tertentu yang berbasis cakra. Tak hanya itu saja, Isshiki dengan jelas melihat aliran cakra yang hendak menarik sebuah objek. Setelah dilihat, Isshiki berkata, "Jadi begitu, bola hitam ini adalah jutsu yang dialiri dengan cakra." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Isshiki langsung mengecekkan semua Ohirome. Sambil tertawa, Isshiki berkata, "Semua usaha yang kalian lakukan adalah sia-sia. Aku tidak terkalahkan." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Boruto melempar pedang Kusanagi ke arah Isshiki. Melihat hal tersebut, Isshiki langsung menggunakan mata Kokugan untuk mengecilkan pedang Boruto. Namun usaha Isshiki tidak berhasil. Karena hal itu, Isshiki pun tampak heran dan berkata, "Pedang itu tidak bisa dikecilkan." Ketika sudah dekat dengan Isshiki, Boruto langsung menggunakan Hiraisen ke arah pedang tersebut sambil bersiap menyerang Isshiki dengan Uzuhiko. Terlihat Isshiki langsung terkena Uzuhiko Rasengan sehingga terpental jauh. Melihat hal tersebut, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Adegan pun beralih ke Isshiki yang sedang berlutut dan mencoba untuk berdiri. Namun Isshiki merasakan pusing di bagian kepala karena efek rotasi. Ketika melihat Boruto, pandangannya mulai berputar. Isshiki berkata, "Apa ini? Semacam efek rotasi." Adegan pun beralih ke Tsunade yang sedang berpikir untuk menghadapi musuh seperti Isshiki. Di sisi lain, Hinata berkata, "Lebih baik kita harus pergi dari sini, Nyonya Tsunade. Ini sangat berbahaya." Sementara itu, Kakashi mampir mereka dan berkata, "Aku setuju dengan Hinata. Nyonya Tsunade harus berada di tempat yang aman. Boruto dan yang lain pasti akan mengatasi ini." Mendengar perkataan Kakashi, Tsunade membalas, "Aku tidak tahu apa yang terjadi dan siapa orang itu. Tapi sepertinya aku punya firasat buruk tentangnya. Aku tidak bisa diam dan menonton pertarungan ini." Adegan pun beralih ke Isshiki yang masih berlutut.
Tak lama setelah itu tiba-tiba dia meletakkan tangannya di dada dan melakukan efek Usuiko dari tubuhnya. Melihat hal tersebut semua orang pun terkejut. Sementara Boruto dia telah menduga kalau ini tidak akan berhasil. Terlihat Ishiki kembali berdiri dan berkata, Rasengan dengan memanfaatkan rotasi. Mendengar hal tersebut Boruto pun hanya bisa terdiam. Ishiki melanjutkan perkataannya, sekarang aku mulai paham kenapa Momoshiki ada dalam tubuhmu sekarang. Kau berasal dari masa depan kan? Mendengar hal tersebut semua orang yang ada di sana pun terkejut. Naruto berkata, dari masa depan? Apa yang dia katakan? Di sisi lain Sasuke pun hanya diam karena telah tahu terlebih dahulu. Adegan pun beralih ke Ishiki kembali. Ishiki berkata, sekarang aku menemukan benang merahnya. Aku merasa ada yang janggal dengan Kawaki yang cocok dengan data karmaku. Ternyata Kawaki adalah anggota Kara dari masa depan. Sambil tersenyum Ishiki melanjutkan perkataannya, sepertinya Dewa Suzuki di luar sana telah menunjukkan eksistensi mereka. Mendengar perkataan Ishiki, Boruto membalas, kau terlalu banyak bicara. Terlihat Boruto langsung melesat dengan cepat ke arah Ishiki untuk menyerangnya dengan pedang Kusanagi. Namun Ishiki langsung melakukan tongkat besi dan menangkis pedang Boruto. Ketika senjata itu beradu, Ishiki langsung melakukan portal di hadapan Boruto. Karena hal tersebut, pedang Boruto mulai berpindah ke dimensi Daikokuten. Melihat pedangnya menghilang, Boruto pun cukup terkejut. Ketika Boruto lengah, Ishiki langsung melakukan batang besi ke arah Boruto. Tak sampai di sana, Ishiki kemudian menendang Boruto hingga terpental jauh. Melihat Boruto terluka, Naruto langsung maju dan menyerang Ishiki dengan rasa shuriken. Namun Ishiki langsung mengecekkan serangan Naruto. Lalu Ishiki melakukan kubus besar di atas Naruto. Melihat kubus itu, Naruto berusaha menahan kubus tersebut dengan ekor Kyuubi. Namun Naruto tidak sanggup menahan berat kubus yang cukup kompleks. Sambil menahan, Naruto berkata, kubus ini berat sekali. Sebelum selesai mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba Naruto terkena besi hitam milik Ishiki. Terlihat Naruto pun muntah darah dan kekuatannya semakin melemah. Sebelum Naruto tertimpa kubus, Boruto langsung terbang dan menyelamatkan Naruto. Terlihat mereka berdua pun terjatuh dan berhasil selamat. Melihat Boruto yang masih terluka, Naruto berkata, Boruto, kondisimu semakin parah. Di sisi lain, Ishiki mulai mendekati Boruto dan Naruto. Namun Mitsuki dan Sarada langsung menghalangi Ishiki untuk mencapai ke tempat mereka. Berbagai usaha dan jurus yang dilempar kepada Ishiki, namun tampaknya itu semua tidak berefek. Ketika mereka lengah, Ishiki langsung melakukan batangan besi ke arah mereka. Terlihat Mitsuki dan Sarada pun terjatuh karena besi hitam yang tertancap. Tak lama setelah itu, Himawari muncul di belakang Ishiki dan berniat untuk menyerang. Namun Ishiki langsung mengecekkan tubuhnya dan muncul di belakang Himawari. Lalu Ishiki langsung menendang Himawari dan melemparkan besi hitam ke arahnya. Melihat kondisi Himawari, Boruto tampak semakin marah dan mulai melakukan juken tingkat tinggi. Terlihat muncul cakra yang berbentuk harimau di telapak tangan Boruto. Lalu dia langsung mencabut semua besi hitam yang ada di tubuhnya. Melihat teknik juken Boruto, Hinata dan semua orang yang ada di sana pun terkejut. Terlihat Boruto perlahan mulai berjalan ke arah Ishiki. Melihat hal tersebut, Ishiki berkata, masih belum menyerah juga. Setelah mengatakan hal tersebut, Ishiki langsung melesat dengan cepat dan menyerang Boruto dengan tongkat besi. Namun Boruto langsung mematahkan besi hitam itu dengan tinjuannya. Di sisi lain, Ishiki pun sempat terkejut. Tak sampai di sana, Boruto langsung membalas serangan Ishiki dengan memukul wajahnya. Namun Ishiki menahan tinjuan Boruto. Ketika Boruto lengah, Ishiki melakukan besi hitam ke arah tubuh Boruto. Bukannya berhenti, Boruto tetap bergerak dan terus menyerang Ishiki dengan teknik juken. Sambil terus menahan serangan Boruto, Ishiki pun heran dengan apa yang terjadi dengan Boruto. Ishiki berkata, bagaimana mungkin dia bisa bergerak setelah menerima luka sebesar ini? Di sisi lain, semua orang mulai terdiam melihat perjuangan Boruto. Sementara itu, Sarada yang tidak bisa berbuat banyak hanya bisa memanggil Boruto. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat mata Byakugan Boruto mulai berkedip dan beralih kepada Jogan. Merasa ada yang janggal, Ishiki langsung menendang Boruto hingga terlempar dan menabrak gunung hingga hancur. Melihat Boruto yang terpental, Mitsuki dan Sarada berteriak memanggil namanya. Sementara itu, Ishiki kemudian dengan cepat menghampiri Naruto yang tidak berdaya. Ishiki berkata, aku tidak punya banyak waktu. Uzumaki Naruto, katakan Kawaki ada di mana? Dengan raut wajah yang kesal, Naruto membalas, apa yang kau lakukan pada Boruto? Setelah mengatakan hal tersebut, Ishiki langsung memijak tubuh Naruto dengan sangat keras. Di sisi lain, Sasuke langsung melesat dengan cepat untuk menyelamatkan Naruto. Namun Ishiki dengan mudah menendang Sasuke hingga terjatuh ke tanah dengan sangat keras. Ishiki berkata kembali, jawab cepat, jika tidak aku akan menghabisimu. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Ishiki tiba-tiba terkejut setelah merasakan cakra dari arah gunung tempat Boruto. Ishiki berkata, cakra ini, tidak mungkin Boruto mempunyai cakra yang sebesar ini. Adegan pun beralih ke dalam lubang gunung tempat Boruto terjatuh.
Tak lama setelah itu sebuah tangan mulai keluar dan menyentuh dinding gunung tersebut. Terlihat baju yang dipakai Boruto tampak berbeda. Adegan pun beralih ke Ishiki kembali. Dengan raut wajah terkejut, Ishiki berkata, penampilannya, pakaian Otsutsuki, tidak mungkin. Dia Dewa Otsutsuki. Dan adegan pun habis sampai di sini. Setelah melihat rekannya makin tersiksa, Boruto tampak marah dan menyerang Ishiki. Seiring pertarungan, emosi Boruto semakin tidak stabil. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya pada episode spesial part ke-112. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa pada video berikutnya.